Pemirsa, setelah sempat 2 hari terjebak banjir, istri Gubernur Aceh Marlina Muzakir akhirnya nekat menerobos banjir dengan menumpang mobil tangki pengangkut minyak mentah. Yang sewa pakai motor TPO Permata Alam. Sebab motor TPO-nya sahabat tinggi, maka dia lepas. So motor lain yang lepas. Seperti inilah pemirsa kondisi istri Gubernur Aceh Marlina Muzakir saat berada di dalam truk tangki pengangkut minyak mentah. Marlina akhirnya berhasil menyelamatkan diri setelah 2 hari terjebak banjir di kawasan Pante Breh, Simpang Sunudon, Kabupaten Aceh Utara. Marlina dan rombongan awalnya hendak pulang menuju Banda Aceh setelah menyalurkan bantuan bagi korban banjir. Tanpa diduga, banjir semakin besar hingga rombongan terjebak di jalan. Setelah 2 hari terlunta-lunta, Marlina akhirnya berhasil menyelamatkan diri setelah menumpang mobil tangki pengangkut minyak mentah yang tengah melintas. Banjir masih merendam ribuan rumah warga di Kabupaten Aceh Barat Aceh dengan ketinggian antara 50 hingga 100 cm. Ya, warga pun terpaksa bertahan di tenda-tenda pengungsian. Di Desa Pasai Masjid, Mayurebo, Aceh Barat Aceh, banjir masih merendam dengan ketinggian sekitar 50 cm hingga 1 meter. Datangnya air yang tiba-tiba membuat banyak warga tak lagi sempat menyelamatkan apapun, kecuali pakaian yang melekat di tubuh. Di pengungsian, kehidupan juga tak lebih mudah. Pasokan makanan yang terbatas, selimut yang tidak cukup untuk semua, dan suhu malam yang menusuk membuat banyak anak yang kedinginan. Kalau ketinggian air masih 1 meteran, setelah itu karena air tinggi, jadi warga memilih untuk mengungsi, juga memilih untuk menyelamatkan diri karena memang sudah tidak ada lagi tempat untuk berteduh. Seperti itu, Pak. Apa yang dibutuhkan warga Pasai Masjid ini? Untuk saat ini mungkin kami membutuhkan suplai makanan, obat-obatan juga. Saat ini, banjir akibat hujan deras yang melanda Kabupaten Aceh Barat Aceh telah meluas ke 10 kecamatan. Selain melumpuhkan akses jalan, banjir juga telah membuat aktivitas warga lumpuh. Dari Kabupaten Aceh Barat Aceh, Afsah iNews melaporkan. Pasca dikepung banjir bandang, SPBU di Kabupaten Aceh Tenggara diserbu pengendara kendaraan bermotor. Antrean mengular hingga 2 km. Salah satu SPBU yang tak luput dari antrean pengendara adalah SPBU di Desa Lawe Kihing, Kecamatan Bambel, Aceh Tenggara. Warga rela mengantre hingga berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Selain itu, warga juga mengaku khawatir kehabisan stok BBM. Akibat membeludaknya antrean, petugas terpaksa membatasi pembelian. Sejak banjir bandang melanda kawasan Aceh Tenggara, sejumlah SPBU tutup karena tidak memiliki stok BBM. Kelangkaan BBM terjadi akibat terputusnya akses menuju Aceh Tenggara akibat banjir. Pemirsa, jumlah korban meninggal dunia di wilayah Kabupaten Agam, Sumatera Barat terus melonjak. Hingga kini total korban meninggal dunia mencapai 74 orang, sementara 78 orang lainnya belum ditemukan. Kecamatan Pelambayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat termasuk wilayah yang cukup parah terdampak banjir bandang yang terjadi beberapa hari lalu. Tak hanya di Kecamatan Pelambayan, cuaca ekstrim juga melanda di beberapa kabupaten Agam lainnya, seperti Kecamatan Malalak, Tanjung Raya, Palupuh, dan Matur. BNPB dan tim SAR gabungan terus melakukan pendataan dan melakukan pencarian warga yang belum ditemukan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari terhitung dari tanggal 25 November hingga 8 Desember mendatang. Ratusan hektar lahan pertanian dan rumah warga terendam banjir bandang di Kabupaten Solok setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah ini dalam beberapa hari terakhir.
Dari pantauan udara di Solok, Sumatera Barat, menunjukkan banjir melanda desa-desa dan lahan pertanian. Aliran air tak lagi tertampung, sehingga meluber ke permukiman warga. Di beberapa titik, genangan air berubah menjadi arus deras yang mengancam keselamatan jiwa. Gelombang banjir bandang dan tanah longsor telah menerjang Pulau Sumatera, yang mengakibatkan sedikitnya 84 orang meninggal dunia dan ribuan orang mengungsi. Kami dari Kodim 03 Solo, dalam menghadapi bencana ini kami membantu Pemda. Kami mengerahkan sekitar 200 orang untuk membantu penanggulangan bencana banjir dan longsor di wilayah Kodim Solo, termasuk di Kabupaten Solok. Ketua DPRD Kabupaten Solok meminta Presiden Prabowo untuk segera membantu upaya penanggulangan bencana di daerah tersebut. Kami minta bantuan pada Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto, mudah-mudahan segera memberikan bantuan terutama untuk kebutuhan primer, karena ada masyarakat kita yang rumahnya sudah tidak ada lagi, dan mudah-mudahan tindak lanjut setelah pasca bencana ini bisa membantu Kabupaten Solok untuk pembangunan baik infrastruktur yang sudah rusak, jalan, jembatan, ataupun areal persawahan masyarakat yang memang ratusan hektar yang terdampak oleh bencana banjir dan kalodo di Kabupaten Solok ini. Pemerintah Kabupaten Solok telah menetapkan status darurat bencana selama 14 hari, bertujuan untuk mempercepat operasi bantuan logistik dan pemulihan desa-desa yang terisolir oleh lumpur, puing-puing, dan jalan yang teruntuh. Banjir bandang di Sumatera Barat yang membawa material lumpur dan kayu menyapu permukiman warga. Ya, akibat insiden ini banyak korban terjebak dan tertimbun lumpur. Pencarian korban banjir bandang yang dilakukan tim Basarnas berlangsung dramatis. Beberapa korban ditemukan dalam kondisi memprihatinkan, tertimbun lumpur hingga terhimpit puing dan batang kayu. Proses evakuasi juga berlangsung sangat sulit. Lumpur yang pekat membuat setiap langkah terhambat. Namun tim gabungan tak berhenti berpacu dengan waktu menjangkau korban berikutnya. Hingga malam ini proses pencarian masih terus berlangsung. Setiap korban yang ditemukan baik hidup maupun meninggal dunia langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan perkembangan data korban jiwa meninggal dunia sebanyak 303 orang dan 279 hilang di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ya pemirsa, berikut kita simak data BNPB terkait bencana banjir dan longsor pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Untuk Provinsi Aceh, pemirsa, sebanyak 47 meninggal dunia dan 51 orang hilang. Sementara di Provinsi Sumatera Utara, sebanyak 166 meninggal dunia, 143 hilang. Dan di Provinsi Sumatera Barat, 90 orang meninggal, 85 hilang.